Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai algoritma sorting. Kemarin kita sudah membahas mengenai insertion sort. Artinya selesai sudah pembahasan kita mengenai sequential sort, dan kita akan masuk metode sorting yang lain, yaitu divide and conquer sort. Ya, jadi ada dua metode sorting yang merupakan divide and conquer sort, yaitu merge sort dan juga quick sort. Apa itu divide and conquer sort? Jadi divide and conquer sort itu adalah metode pengurutan yang dilakukan dengan mempartisi data atau mengurutkan data dalam kelompok-kelompok data tertentu yang disebut partisi. Kemudian setelah itu digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terurut. Pertama-tama kita akan membahas merge sort terlebih dahulu. Apa itu merge sort? Jadi merge sort itu merupakan metode pengurutan di mana data itu dipartisi, kemudian diurutkan dalam partisi, dan kemudian setelah diurutkan dalam partisi, maka akan digabungkan kembali di dalam keadaan terurut. Merge sort ini kalau teman-teman belajar computational thinking merupakan salah satu contoh penerapan dari decomposition. Artinya memecah masalah menjadi masalah-masalah lain yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Misalnya diketahui data seperti ini. Kita akan partisi terlebih dahulu data-data tersebut menjadi dua. Misalnya ini 3612, 8495, 3612, 8495. Kemudian 3612, 8495. Pertama-tama kita gabungkan dua partisi ini. Bagaimana ini? Tentu 3 lebih kecil dari 6, sehingga menjadi seperti ini. Lalu ini juga sama. Kemudian ini berbeda karena 4 lebih kecil dari 8, sehingga 4 masuk lebih dulu daripada 8. Di sini juga sama, 5 dan 9. Kemudian kita akan lanjutkan. Untuk setiap partisi itu sudah terurut, maka kita akan gabungkan kembali. Untuk ini, itu kira-kira seperti ini. Mana yang masuk lebih dahulu? Tentu 1. Kemudian ini maju, 2 dibandingkan dengan 3, 2. Kemudian masuk 3, 6. Kemudian ini mana yang masuk lebih dulu? 4. Kemudian 5. Kemudian 8. Kemudian 9. Kemudian ini diurutkan di sini untuk menjadi kesatuan yang utuh. Sehingga menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Seperti itu. Kemudian untuk merge sort ini dapat digunakan fungsi rekursif. Seperti teman-teman sudah lihat di sini itu ada di partisi dan kemudian dilakukan pengurutan dan penggabungan di dalam partisi. Artinya di sini ada partisi dari awal hingga data di tengah. Kemudian partisi yang kedua ini seperti ini. Kemudian nanti akan digabungkan menjadi seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini, artinya untuk menggabungkan dua array menjadi satu array, itu kita bisa lihat misalnya dari data sini, dan kemudian data yang sini. Ini misalnya partisi 1, partisi 2. Kemudian ini tempat untuk menggabungkannya. Katakanlah ada 8. Tentu ketika ini, yang di sini dengan yang di sini, itu dibandingkan mana data yang lebih kecil. Yang lebih kecil kemudian masuk ke sini.
dan kemudian ini maju. Kemudian ini akan dibandingkan. Kemudian dilihat lagi, yang lebih kecil maka akan dimasukkan dan pointer ini akan maju. Kira-kira seperti itu untuk metode merge sort sendiri dalam proses penggabungannya. Kemudian untuk kompleksitas waktu dari merge sort itu adalah O(n log n, yang artinya lebih cepat daripada bubble sort, selection sort, dan insertion sort, yang mana kompleksitas waktunya adalah O(n kuadrat. Akan tetapi, kompleksitas memorinya itu tidak konstan karena membutuhkan array tambahan. Di sini itu left array dan right array, kira-kira seperti itu. Sehingga membutuhkan kompleksitas memori O2n atau sama dengan On. Artinya kita butuh memori sebanyak n untuk bisa menampung hasil dari partisinya itu seperti apa. Sehingga memang agak boros memori. Tetapi memang memori sekarang itu besar-besar ya. Udah sampai giga-giga. Jadi mungkin tidak masalah. Karena yang lebih menarik itu adalah kompleksitas waktu jika dibandingkan dengan kompleksitas memori. Sedangkan untuk merge sort sendiri performanya sangat bagus. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa merge sort itu adalah metode sorting yang paling cepat. Kemudian kita masuk ke metode sorting selanjutnya, yaitu quick sort. Seperti namanya, quick sort ini merupakan metode sorting yang juga dianggap memiliki performa yang bagus karena kecepatannya. Dan kompleksitasnya itu hampir sama dengan merge sort. Mungkin bisa dikatakan On log n, tetapi kita lihat saja. Kita akan menggunakan contoh yang tadi. 8, 4, 9, 5. Kita awali I itu di sini, dan kemudian J tentu saja sama seperti perulangan biasa. Kan ini bentuknya for seperti perulangan biasa, kan? Ya, kita akan menggunakan pivot di akhir. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk melakukan pivoting pada quicksort itu dapat dilakukan dengan pivotnya itu bisa data di awal pertama ataupun data di akhir. Caranya pun agak berbeda, tapi sebenarnya mirip-mirip lah. Tapi kita akan menggunakan pivot di akhir begitu. Kita langsung mulai saja. Ini bagaimana ini? Ini 3. Apakah 3 itu lebih kecil dari 5? Ternyata 3 lebih kecil, sehingga I itu ada di sini. Kemudian J itu ada di sini. Tadi J-nya ada di 3 ya. Kemudian kita hapus. Kemudian 6 itu lebih besar dari 5. Artinya ya sudah, biarkan saja. Kemudian 1 ini lebih lebih kecil dari 5. Oleh karena itu kita tambah I-nya. Artinya I-nya itu ada di 6, J-nya di sini. Dan kemudian I dengan J itu ditukar. Atau gampangannya I ini adalah store index atau bilangan yang tidak seharusnya. Karena kan masa 5 di terakhir tapi 6 di kirinya. Padahal 6 itu lebih besar. Kira-kira seperti itu. Lalu kembali lagi seperti ini. Bagaimana ini? 2 itu lebih kecil daripada 5. Sehingga I-nya itu dipindah lagi ke 6 lagi. Berarti 3, 1, 2, 6,
8, 4, 9, 5. Kira-kira seperti itu. Lalu J itu di 8 di sini ya. Lalu bagaimana? Apakah 8 itu lebih kecil dari 5? Tentu tidak. Sehingga kita geser ke sini. Kalau 4, apakah 4 itu lebih besar dari 5? Oh tidak, 4 itu lebih kecil. Maka store indeksnya itu di I. Seperti itu. Kemudian bagaimana? Kemudian antara 4 dan 6 ini ditukar. Sehingga menjadi 3, 1, 2, 4, 6. 4, 8, 6, 9, 5. Di mana partisinya? Partisinya itu ini tadi I itu di sini. Kemudian J itu di 9. Karena 9 itu lebih besar daripada 5, ya sudah. Artinya selesai. Lalu apa yang harus dilakukan? Tentu saja I-nya itu ada di sini, dimajukan. Sehingga kemudian ditukar dengan 5-nya. 3, 1, 2, 4, 5, 6, 9, dan 8. Kemudian operasi yang sama dilakukan pada partisi sini dan partisi yang sini. Nah, untuk quicksort sendiri itu ada kekurangannya. Yaitu worst case-nya itu bukan O(n) log n, tetapi O(n) kuadrat. Walaupun untuk average case dan best case-nya itu adalah n log n. Tetapi untuk worst case-nya adalah O(n) kuadrat, yang artinya kuadratik, sama seperti bubble sort, insertion sort, dan juga selection sort. Tetapi kenapa quicksort ini tetap dianggap sebagai algoritma yang baik dan cepat untuk melakukan sorting? Jawabannya karena worst case-nya itu justru jarang terjadi. Kenapa? Karena worst case itu terjadi kalau misalnya datanya sudah urut semua. Seperti ini. Misalnya 1. Ini I ini. 1 lebih kecil. Ya. Kemudian 2 lebih kecil. Ya. 3 lebih kecil. 4 lebih kecil. Kemudian nanti ditukar. Kemudian nanti operasinya di sini nanti ya. Kalau di quicksort itu justru ketika datanya udah urut, justru malah menjadi worst case. Karena nanti pas nanti 5 itu dihitung, ada sebanyak n-1 tambah n-2 tambah 1 operasi, yang artinya O(n) kuadrat. Hanya saja kan worst case-nya memang jarang terjadi. Berbeda dengan algoritma-algoritma yang lain, di mana yang paling sering terjadi itu adalah worst case. Sehingga mau dikatakan bahwa kompleksitasnya O(n) log n pun juga tidak masalah. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan terima kasih.